semuanya, welcome to Hilpods. Bareng aku Hilda. Hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget di podcast yang spesial juga, yaitu seorang dokter yang juga merupakan seorang entrepreneur dan juga pegiat dalam bidang pendidikan. Dia mengajar dan juga terus belajar, terutama di bidang hukum kesehatan. Dan dia baru saya menamatkan pendidikannya di hukum kesehatan. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng soal hukum kesehatan atau health law. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita sambut Dokter Fenita Renidinata MH. Yeay. Hari ini kita mau bahas soal health law, Dok. Oke. Hukum kesehatan. Mungkin di awal-awal kita bahas dulu, Dok. Sebenarnya hubungan antara dokter dan pasien itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Oke, jadi antara dokter sama pasien itu ada yang namanya perjanjian atau transaksi terapeut. Nah, itu terjadi antara dokter sama pasien mulai dari awal ada konsultasi medis, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian ada diberikan diagnosis, sama dikasih tata laksananya. Itu namanya perjanjian atau transaksi terapeutik. Jadi beda ya kalau misalnya kita jual beli barang, kamu jual, aku beli barangnya, itu kan transaksi juga. Tapi ini agak berbeda ya, kalau di bagian medis itu agak berbeda gitu. Berarti dia bukan cuma transaksional tapi juga ada unsur kepercayaannya ya, Dok? Betul. Karena makanya disebut dengan perjanjian ya. Kan kalau misalnya di Indonesia ini perjanjian dianggap sah itu ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi dari dokter dan dari pasiennya itu sama-sama sepakat. Beda kalau misalnya kita beli barang. Betul. Kalau beli barang kan misalnya kita beli kacamata, kan barangnya tidak menyatakan dia sepakat atau tidak ya kan. Nah, ini berbeda karena antar manusia. Oke, betul. Berarti kalau udah nyambung soal itu nggak akan jauh-jauh sama yang namanya risiko komplikasi dan juga malpraktik. Berarti kira-kira bedanya malpraktik sama komplikasi itu apa sih, Dok? Mungkin definisi masing-masingnya dulu, Dok. Beda. Kalau malpraktik itu berarti ada unsur kelalaian. Ada unsur kelalaian. Kalau misalnya komplikasi itu berarti memang sebuah resiko yang bisa terjadi dalam sebuah proses penyembuhan atau dari sebuah penyakit. Sebenarnya antara si dokter sama si pasien ini, kita kalau ngomongin perjanjian terapeutik itu tadi, kan sekarang banyak ya, dikit-dikit dokternya malpraktik, dikit-dikit malpraktik. Nah, itu kita harus lihat dulu. Jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan itu sudah dituliskan hak dan kewajiban dari pasien, hak kewajiban dari si tenaga medis, tenaga kesehatan, itu sudah ada semua dijabarkan di dalam hak. Jadi harus dilihat dulu apakah ada unsur kelalaian yang saya lakukan terhadap Hilda. Misalnya, saya tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Waktu itu saya masih ragu-ragu sebenarnya Hilda ini pileknya karena apa ya. Kemudian saya kasih obatnya asal-asalan yang tidak sesuai. Nah, itu berarti ada unsur kelalaian di dalam sana. Atau misalnya seorang dokter bedah melakukan operasi, kemudian kasanya ketinggalan di dalam perut. Nah, itu sebenarnya sudah pasti karena ada unsur kelalaian di sana. Jadi, apakah semua kasus yang tidak berhasil pengobatannya adalah malpraktek? Belum tentu. Kita harus lihat dulu apakah ada unsur kelalaian itu tadi. Sementara kalau misalnya tadi komplikasi, itu berarti adalah sesuatu yang merupakan resiko. Jadi misalnya Hilda minum obat paracetamol misalnya. Sebelumnya sudah ditanya ada alergi tidak dengan paracetamol. Hilda bilang nggak ada. Kemudian terjadi reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu apakah salah dokternya? Bukan. Nah, itu adalah sebuah resiko. Berarti untuk mempertahankan penilaian yang objektif terhadap tadi dokter bilang ada perbedaan antara malpraktik dan komplikasi yang mungkin di luar kendali dari seorang dokter, apakah di Indonesia sendiri ada tim yang menilai dan mereka memiliki objektivitas yang luhur gitu, Dok, dalam hal itu? Oke, jadi sebenarnya pasien jika misalnya punya aduan atau keluhan terhadap dokter atau instansi kesehatan, itu sebenarnya bisa mengadukan ke MKDKI, melaporkan, bentuknya dalam bentuk aduan ya. Jadi saya mengadukan dokter A karena telah melakukan hal A, B, C, D, E yang tidak sesuai dengan A, B, C, D, E. Nah, dari situ nanti dokternya akan ditelaah apakah benar dia melakukan kelalaian tersebut. Nah, sesuai yang udah ada di Undang-Undang Kesehatan, itu kan sudah ditulis kewajiban dokter itu harus apa saja. Salah satunya harus melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar pelayanan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan itu, baru kita telah kenapa dia tidak sesuai dengan standar. Apakah ada
faktor X yang menyebabkan dia tidak bekerja sesuai dengan standar-standar yang ada. Kalau misalnya dia sudah sesuai dengan prosedur tapi tetap hasilnya tidak maksimal, ya berarti itu merupakan sebuah resiko. Oh, nah ini dok berarti bicara ke audiens yang mungkin kebanyakan adalah mahasiswa kedokteran dan suatu saat menjadi calon dokter, bahkan mungkin spesialis. Ya. Amin. Bisa aja. Nah itu kira-kira biar kita melek soal hukum kesehatan, gak usah deh expert di bidang itu. Tapi yang penting dasar-dasar apa aja sih dok yang mesti kita pahami sebelum nyemplung nih benar-benar jadi tenaga kerja, tenaga medis di sebuah instansi kesehatan. Oke, yang pertama itu harus baca undang-undang kesehatan. Itu panjang sekali ya, undang-undang kesehatan kita itu kan panjang banget, 300 halaman. Paling tidak harus benar-benar paham hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Yes, hak dan kewajiban dari dokter, hak dan kewajiban pasien. Jadi kalian paham pasien kalian itu berhak apa aja. Salah satunya adalah pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap dari dokter. Nah, sebagai dokter bertanggung jawab harus memberikan informasi juga yang lengkap. Sebaliknya, dokter juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap dari pasien. Sehingga diharapkan pasien itu jangan ditutup-tutupin. Kadang beberapa pasien kan malu, nggak mau ngomong, ditutup-tutupin. Nah, itu sebenarnya merugikan pasien itu sendiri. Karena dokter memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien. Itu satu, harus tahu hak dan kewajiban pasien, tahu hak kewajiban dokter itu apa. Yang kedua, harus benar-benar menuliskan rekam medis dan melakukan informed consent kepada pasien sampai pasien dan keluarganya itu benar-benar paham. Kalau perlu, kalau saya biasanya saya minta pasien atau keluarganya untuk coba bapak dengan bahasa bapak atau ibu diinfokan kembali yang saya jelaskan sehingga kita tahu pemahaman pasien dan keluarganya ini sampai mana. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah lakukan, saya udah inform consent, saya udah kasih tahu pasiennya, keluarganya kalau nanti akan begini. Tapi ternyata pasien dan keluarganya itu pikirannya sedang kalut atau misalnya dalam keadaan emergensi mungkin sedang kalut ya, jadi mereka nggak bisa mikir apa yang kita omongin, mereka nggak masuk gitu mungkin ya. Jadi mereka kayak merasa belum diberikan informasi padahal sudah. Gitu. Jadi rekam medis harus ditulis, dokumentasi lah dok. Betul. Apapun yang kalian lakukan, instruksi apapun yang kalian berikan, obat apapun yang mau kalian kasih, hasil pemeriksaan apapun yang kalian dapat, semua harus ditulis dengan lengkap di rekam medis. Nah, balik lagi akan melindungi kita ke depannya, dok. Betul, karena rekam medis itu merupakan salah satu, bukan senjata ya, tapi alat pelindung diri. Perisai. Gitu. Oke, hak dan kewajiban udah, kemudian dokumentasi medis udah. Ada lagi nggak dok? Atau dua itu yang paling poin yang paling penting menurut saya dua itu ya. Selebihnya adalah ketika kalian bertemu dengan pasien tentu harus dengan hati yang gembira. Walaupun dokter juga manusia ya dok ya. Betul, tapi kita dalam melayani pasien itu benar-benar harus tulus, ikhlas, dan hati yang gembira walaupun mungkin di balik itu kita sendiri lagi ada masalah atau lagi ada kalut. Karena sedikit banyak pasien itu bisa merasakan, karena kalau kita lagi males, lagi jutek, mungkin kita bahasanya kurang ramah kepada pasien nangkepnya mungkin berbeda. Padahal maksud kita baik, tapi pasien nangkepnya beda. Misalnya seorang koas kan sudah start dari rumah sakit langsung dan juga seorang dokter internship gitu ya, terutama makin kesini kan dokter-dokter tuh posisinya sudah mulai diisi oleh Gen Z ya, Gen Z. Nah itu kira-kira apa sih yang mesti seorang dokter Gen Z lakukan supaya jangan gampang ketar-ketir gitu kan, mungkin dari zaman panik, jangan gampang yang kayak misalnya diancam atau misalnya segerombolan keluarga pasien datang ke IGD gitu udah panik duluan. Kira-kira apa yang bikin seorang dokter koas ataupun internship cukup percaya diri ketika diberikan tekanan atau pressure oleh keluarga pasien padahal sebenarnya dia belum tentu salah gitu. Yang pertama harus punya ilmu yang cukup jelas ya. Jadi ilmu yang kalian punya, perbendaharaan tentang penyakit-penyakit itu harus luas, harus update, belajar terus, jangan mentang-mentang udah mau lulus terus ya udah, padahal ilmu itu selalu berkembang. Ya, jadi kita harus selalu update karena kadang pasien kita lebih pintar daripada kita. Mereka bisa datang membawa jurnal. Pengalaman saya pribadi, pasiennya datang sudah membawa jurnal.
Serem banget. Jurnalnya jurnal yang memang legit ya, bukan jurnal yang asal-asalan gitu. Iya, Jadi iya. kadang pasien bisa lebih pintar daripada kita. Apakah saya panik pada saat itu? Tentu saja. Wow, dia dapat dari mana? Minimal mata melotot ya, Dok. Iya. Tapi kita tetap harus terbuka. Oh ya Bapak, ada info apa? Jadi kita bisa ajak pasiennya diskusi aja. Ya. Gitu. Dengan keilmuan yang kita punya, dengan cara itu tadi, ilmu kita sendiri juga harus mumpuni ya, harus cukup, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap harus tenang. Selama sekolah di kedokteran kita kan nggak cuma belajar tentang penyakit kan, banyak soft skill juga yang kita pelajari ya kan. Kita belajar bagaimana bertemu dengan pasien A, pasien B, pasien C. Apalagi kalau misalnya sudah koas kan udah ketemu berbagai macam karakter orang ya. Mungkin ada keluarga yang panikan, ada yang mungkin gampang tersinggung, mungkin ada yang tenang, atau bahkan mungkin nggak ada ekspresinya, kan juga ada. Nah, kita sebagai dokter tetap harus bersikap profesional. Bersikap profesional itu apa? Kita tetap harus ramah dan empati terhadap pasien. Bukan berarti kita turut menangis bersama pasien atau panik bersama pasiennya. Ya, itu bukan ya. Tapi kita tetap harus bisa memposisikan diri sebagai dokter. Bukan terlalu superior, enggak. Tapi kita sama dengan pasien. Kita sejajar dengan pasien. Hanya saja kita tetap harus bisa empati, ramah dengan pasien, dan tetap tenang. Walaupun di dalam hati udah berkobar gitu ya. Udah ketakutan, aduh gimana nih, apaan, nggak ngerti gitu. Iya. Tetap harus tenang di depan pasiennya, sehingga ketenangan kita itu sedikit banyak akan mempengaruhi keluarga pasien yang tadinya panik juga. Mereka bisa pelan-pelan calm down. Betul. Nah, untuk koas itu sebenarnya bukan lebih enak ya, tapi koas itu kan masih statusnya ada yang mengawasi. Betul. Nah, jadi punya dokter pembimbingnya ya kan, sehingga kesalahan si koas, misalnya koas yang berbuat salah, itu dokter pembimbingnya yang bertanggung jawab sebenarnya. Tapi ketika kamu sudah internship, itu statusnya udah DR, udah gelar DR titik, kan? DR titik namanya siapa ya kan? Walaupun pada saat internship ada pembimbingnya juga, tapi pasien yang kamu pegang adalah pasien kamu. Oke. Karena pada saat kamu internship, kamu punya STR dan kamu punya SIP. Walaupun SIP sementara, SIP khusus untuk internship ya, ada. Tapi kamu statusnya sudah menjadi dokter dan pasien yang kamu pegang, yang kamu rawat itu ya pasien kamu. Sehingga yang apapun yang terjadi dengan pasien itu istilahnya tanggung jawab dokternya gitu. Berarti nih Dok, kalau tadi udah nyinggung soal itu, ini lebih pertanyaan saya pribadi. Misal besok saya sudah jadi dokter internship di sebuah daerah. Tiba-tiba saya mungkin menjadi seorang dokter tersebut di daerah yang cukup kental akan adat budaya, cukup radikal menentang prosedur-prosedur medis tertentu dan datang berbondong-bondong, misalnya merekam saya gitu. Padahal saya juga nggak tahu apa-apa, saya cuma jaga IGD misalnya. Apa yang harus saya lakukan supaya mungkin dari kacamata hukum ketika dibawa ke pengadilan atau apa tidak akan bernilai di mata hukum kalau maksudnya video tersebut sebagai bukti, tetapi kan sekarang kita punya yang namanya sistem diviralin gitu Dok. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus tetap diam, tetap tenang, atau saya harus nanggepin apa nih tiba-tiba datang berbondong-bondong dan memvideokan saya dan mengata-ngatai saya sebagai seorang dokter? Kalau dokter memposisikan hal tersebut gimana? Sebenarnya di videoin dan di viralin itu bagi kita seorang dokter, yang pertama kita tetap harus menjaga kerahasiaan medis ya. Jadi jangan sampai kita tetap kita buka kasus pasiennya kan gini, pasiennya kan sakit gini, pasiennya bilang gini, itu tetap sebaiknya tidak dilakukan. Karena kita sudah berjanji untuk menjaga kerahasiaan medis. Dan itu adalah bentuk rahasia. Kalau keluarga pasien atau pasiennya sendiri yang membuka rahasia medis mereka, itu ya sudah, maksudnya itu berbeda. Tapi kita sebagai dokter atau tenaga medis, kita harus jaga, jangan sampai kita buka rahasia medis itu. Ketika kita di videoin dan diviralkan, kita bisa jelaskan. Justru video itu bisa kita pakai untuk apa ya, sekalian media untuk edukasi bahwa kondisinya tuh seperti ini Bapak, kondisinya seperti ini, dengan tetap tenang, jangan marah-marah. Jadi profesionalitas sebagai seorang dokter tetap harus dijaga. Positive vibes banget ya. terus apa Dok? Itu memang susah ya, itu memang susah walaupun dalam hati udah dikepung sekian banyak orang, takut mau dia papain gitu kan. Tapi kalau misalnya keluarga pasiennya itu mau video kan, justru ya udah kita katakan saja, edukasi aja memang seharusnya seperti apa.
Gitu. Kalau mereka merasa kita tidak sesuai dengan adat dan budaya atau dan lain sebagainya, nah apakah itu berhubungan dengan kondisi medis si pasien atau tidak? Oh, Kalau misalnya keluarganya menolak untuk dilakukan pengobatan, menolak untuk diberikan antibiotik misalnya, nggak mau dikasih antibiotik, padahal sudah ada indikasinya jelas. Ya kita jelaskan saja, Bapak Ibu ini dari dari pemeriksaan dan hasil darah juga itu kan ke arah infeksi, bahkan memerlukan antibiotik. Kenapa diperlukan antibiotik ya? Supaya bakterinya atau kumannya itu bisa tereradikasi dan lain sebagainya. Kita tetap edukasi aja. Ketika kita ikutan marah atau misalnya kita wajarin saya, nah itu malah kesannya itu kurang profesional aja gitu ya. Jadi kita tetap harus menjaga profesionalitasnya itu. Ketika kita melakukan sudah sesuai dengan tadi ya, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional yang ada di Paskes tersebut, fasilitas kesehatan tersebut, kalau kita sudah yakin mengerjakan itu semua sesuai dengan standar yang ada, ya kita nggak perlu takut. Iya. Gitu sebenarnya. Karena ketika kita benar-benar membekali diri kita, tentu saja Betul. akan diikuti dengan kepercayaan diri ya, Dok ya. Betul. Ketika kamu pembekalan dirinya secara ilmu, kemudian secara emosionalnya juga sudah bagus, terkontrol, saya rasa ketika kamu ketemu pasien, otomatis akan lebih percaya diri. Oke, berarti menjadi seorang dokter nggak cuma penting IQ-nya, tapi juga emotional intelligence. Betul sekali. Banyak loh dokter yang pinter banget secara akademis, mungkin kurang bisa bersosialisasi Betul. dengan orang, sehingga menghadapi situasi seperti itu malah jadi sulit. Memang susah menghadapi seperti itu. Saya sendiri pernah ditarik jas kelarnya itu ya. Pernah ketika pada saat seorang dokter Venita. Mungkin karena keluarganya panik ya. Mungkin keluarganya panik. Kemudian kondisi anaknya juga tidak baik pada saat dibawa ke UGD. Orang tuanya panik. Kemudian terjadi perburukan. Mungkin ya karena saking paniknya kemudian melakukan ini ya. Nah, pada saat itu saya juga kaget. Tapi saya bisa, Bapak, Ibu, mohon maaf, bisa tenang dulu. Saya tetap berusaha untuk tenang walaupun dalam hati sudah ngomong. Kenapa nih? Aduh gimana nih? Tapi berusaha sebisa mungkin tetap tenang, karena dengan kita yang tenang, orang tua pasien itu otomatis mereka akan bisa tenang juga ikut. Kalau dokternya panik, keluarga pasiennya akan tambah panik juga. Betul. Ya, jadi PR juga sebagai dokter dan juga perempuan ya, Dok ya. Kadang kita kan dapat stigmanya perempuan terlalu emosional, tapi justru seharusnya mudah-mudahan kita nih dokter-dokter perempuan punya emotional intelligence yang justru semakin dipelajari, semakin berkembang supaya ngadepin situasi seperti itu bisa tenang. Laki-laki juga sama. Nah, berarti dokter apa kata-kata yang dokter mau kasih nih buat teman-teman koas dan juga residen, bahkan mungkin teman-teman di fakultas kedokteran manapun gitu, terkait apa yang harus dibekali dan apa yang harus mereka persiapkan secara mental, secara ilmu untuk besok menjadi seorang dokter yang berbekal hukum kesehatan. Oke, yang pertama terus belajar, karena jadi dokter itu long life learning ya. Kita belajar terus seumur hidup. Itu satu. Kedua, bekalilah dirimu dengan alat proteksi diri. Alat proteksi diri di sini bukan APD ya maksudnya ya. Ya APD juga sih kalau ketemu pasien ya sebisa mungkin pakai APD. Tapi bekalilah dirimu sendiri untuk menghadapi kasus-kasus sengketa medis. At least kalian tahu ketika ada masalah saya harus kemana, apa yang harus saya lakukan. Nah, sedikit banyak kita harus melek hukum ya, dan tahu etika kedokteran. Kita lihat banyak buku-buku yang bisa kita baca ya, terutama kode etik. Kan kita kalau lulus dari dokter dapat kode etik ya, di situ ada banyak sekali apa yang boleh dilakukan, harus bagaimana, itu sudah ada semua di dalam sana. Terus juga dengan ada yang namanya pelanggaran disiplin ya, ada 28 item pelanggaran disiplin. Itu juga sebisa mungkin harus tahu, nggak harus dihafalkan, tapi at least baca dan tahu, sehingga kita tahu apa sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dan ketika kita ada masalah dengan pasien atau dengan instansi, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri. Betul.
Itu juga pentingnya terus memperbarui keilmuan dan Betul. terus belajar ya dok ya. Betul, karena ilmu tuh terus berkembang, sama dengan sistem hukum kita juga akan banyak pembaharuan kan. Jadi kita tetap terus rajin update. Nggak cuman update tentang penyakit A, B, C, D, E, tapi kita kerja di Indonesia. Kita harus tahu sistem hukum di Indonesia seperti apa. Betul. Dalam melayani pasien itu harus seperti apa. Hak dan kewajiban kita itu apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah itu dia teman-teman, betapa pentingnya kita selalu membekali diri dengan ilmu, dengan emotional intelligence, dan juga betapa pentingnya kita terus-terusan haus untuk belajar. Karena ketika kita sudah berbekal yang cukup, maka kita juga percaya diri dalam menjalani setiap profesi yang kita miliki. Nggak cuma jadi dokter, tapi juga dimanapun kita berprofesi gitu. Nah, nggak cuma tentang penyakitnya, tapi juga tentang sistem kesehatan Indonesia mungkin ya, secara garis besar kayak sistem kesehatan di Indonesia itu seperti apa. Karena sedikit banyak kebijakannya akan memengaruhi tempat kita kerja nanti, rumah sakit, klinik, puskesmas, apapun itu semuanya akan mengikuti kebijakan tentang sistem kesehatan di Indonesia. Nah, itu yang kita harus tahu, kita harus paham. Nah, nanti berkaitan juga dengan klaim asuransi pemerintah, kemudian tentang bagaimana peradilan hukum kalau besok kita amit-amit terkena masalah. Betapa pentingnya kita melek hukum ya dokter ya. Semoga mudah-mudahan podcast ini benar-benar membuat teman-teman, para audiens untuk melek tentang hukum kesehatan. Betapa pentingnya kita nggak cuma belajar tentang teori medis selama 6 tahun ya belajar, tapi penting juga kita ketika besok sudah jadi dokter, kita harus melek hukum, jangan sampai buta hukum, supaya kita juga percaya diri menjadi dokter setiap harinya. Betul. Nice. Ada kata-kata terakhir dokter untuk menutup sesi podcast terkait hukum kesehatan ini dok? Ini kayak di TikTok dok. Oh gitu. Kata-kata hari ini. Terus belajar. Apa lagi? Terus belajar dan kuasai ilmu yang memang. Oh iya. Teruslah belajar. Kuasailah ilmu di bidangnya. Gak. Teruslah belajar, kuasai ilmu yang memang sesuai dengan bidangnya, dan juga pahamilah tentang sistem dan juga hukum dan juga etika di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Wow, udah cantik, humoris, bijaksana. Ya, kayak gitu dia. Terima kasih. Mau terus nih meledak. Saya juga tersipu-sipu nih mujinya. Terima kasih Dokter Fenita atas kesediaan dan keluangan waktunya untuk kita benar mengedukasi teman-teman. Semoga mudah-mudahan setelah ini melek hukum dan kita juga benar-benar tercerahkan nih mana hal yang harus diketahui dan hal yang kita tidak boleh lakukan besoknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya terkait pembahasan yang mudah-mudahan mengempowering dan mengedukasi. Terima kasih Dokter Fenita dan terima kasih dan minum boleh ya? Minum boleh. Sebenarnya tuh kalau mau angkat